Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa orang yang Allah karuniai usia di atas 80 tahun adalah usia yang lumayan istimewa, tetapi mereka masih punya kekuatan, kemampuan, semangat keagamaan, suka berbagi kebaikan, dan hal-hal positif lain. Itu sebabnya ingin saya sampaikan beberapa nama saja, dan nanti kita bisa mengambil hikmah, inspirasi, dan motivasi dari tokoh-tokoh ini. Pertama ada Aba Mukhtarom yang tinggal di Desa Jarit, Kecamatan Candipuro. Beliau sekarang berusia 83 tahun dan masih sehat, masih mampu bersepeda motor sampai ke Lumajang dan lain sebagainya. Menariknya beliau punya santri cukup banyak di masjid yang baru saja beliau sudah agak mengurangi kegiatan ke masjid yang melintas jalan karena dikhawatirkan ada kendaraan yang melaju cepat kemudian tidak bisa dihindarinya. Tetapi kegiatan keagamaan yang dilakukan, misalnya aktivitas rapat-rapat organisasi, kemudian sholat jamaah, dan sebagaimana sebelumnya beliau juga punya sejumlah santri di masjid yang diajarinya membaca Al-Quran, dan mereka merasa bahwa Abah Mukhtarom benar-benar sebagai guru mulai masa mudanya dulu sampai kemudian usia 83 tahun ini. Yang kedua, Bapak Kiai Abdul Rauf. Kiai Abdul Rauf berada di Desa Pulo, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang. Sama usianya berkisar antara 81 atau 82. Beliau menjadi imam tetap di Masjid Baitur Rahman desa setempat, dan bacaan Qur'annya lumayan bagus, begitu merdu, dan jamaahnya merasakan ada getaran yang luar biasa ketika beliau menjadi imam karena bacaannya yang dirasa sangat mengena, baik lagu maupun tajwidnya. Usia bagi beliau bukan masalah. Saya tetap setiap hari membaca Al-Quran, katanya. Saya berupaya untuk tidak ada hari yang lewat tanpa bacaan Quran, sehingga sikap istiqomahnya itu layak untuk kita tiru, dan kita perlu mencari tahu kenapa beliau begitu semangat di dalam menjalankan ajaran agama. Ternyata jawabannya adalah beliau ingin mengakhiri hidupnya dengan pengabdian kepada Allah yang maksimal, dan yang diinginkan lainnya adalah kehidupan akhirnya kelak husnul khotimah. Saudara-saudara sekalian, memang usia di atas 80 termasuk usia yang istimewa. Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada kita tentang usia manusia itu tidak ada yang mubadir. Kalau ada anak belum balik melakukan perbuatan dosa, anak itu tidak kena dosa karena belum balik, catatan amalnya belum jalan, orang tuanya juga tidak kena dosa. Tapi kalau ada anak melakukan kebaikan, maka anaknya tidak mendapat pahala. Yang mendapat pahala dari perbuatan anaknya adalah orang tuanya. Maka beruntunglah orang tua yang anaknya rajin
ikut sholat jamaah, rajin ikut mengaji, mulai belajar berpuasa, dan menerapkan sunnah-sunnah Nabi dalam makan, berdoa dulu dengan tangan kanan, dan kegiatan-kegiatan yang bagus lainnya menurut agama. Kalau ada orang yang imannya bagus, ibadahnya bagus sampai usia 40 tahun, maka orang itu, kata Rasul Muhammad SAW, diselamatkan dari 3 macam penyakit, yaitu penyakit sopak, belang, dan gila. Itu kalau 40 tahun. Kalau 50 tahun sampai 55 tahun, asalkan ibadahnya bagus, imannya bagus, kalau ditakdirkan meninggal dunia, kata Nabi, dia diberikan proses kematian yang seringan-ringannya. Itulah perjalanan umur kita. Bagaimana kalau usia 60 tahun? Kalau ada orang usianya 60 tahun, ibadahnya bagus, imannya bagus, maka orang itu di dadanya ditumbuhkan semangat bertaubat dan semangat untuk beribadah kepada Allah melebihi usia sebelumnya. Kalau ada orang berusia 70 tahun, imannya bagus, ibadahnya bagus, maka para malaikat berdoa kepada Allah agar si fulan dan si fulanah yang usia 70 tahun yang istiqomah dalam agama itu senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang berkaitan dengan Abah Mukhtarom dan Kiai Ma'ruf, Kiai Rauf yang ada di Pulau, usia 80 tahun. Nabi menyatakan usia 80 tahun itu asalkan imannya bagus, ibadahnya bagus, maka orang itu dicatat pahalanya saja, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Karena orang usia 80 tahun itu sudah mulai merunduk, menyadari perjalanan hidupnya tidak lama lagi akan berakhir, dan dia tinggal memperbanyak sangu saja, menambah ibadah, mengistiqomahkan perilaku kebaikan dalam beragama, dan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Bagaimana kalau 90 tahun? Nabi menjelaskan kalau ada orang usianya 90 tahun, ibadahnya bagus, imannya bagus, maka orang itu diberikan hak syafaat untuk mengajak 70 anak dan cucunya bareng-bareng besok masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau 90 tahun. Dan Nabi masih menjelaskan lagi orang yang ardalil umur. Artinya ardalil umur itu adalah usia yang sudah mulai pikun, masih diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang usia mencapai pikun, kata Nabi, asalkan sebelumnya itu imannya bagus, ibadahnya bagus, maka setiap hari orang itu ditambahi pahala sebagaimana usia mudanya dulu melakukan kebaikan, asalkan sebelum pikun dia tetap dalam keadaan iman dan ahli ibadah. Nabi kemudian menegaskan, man jama'al Qur'an wala yarji'u ila ardalil umur insyaallah. Barang siapa yang istiqomah membaca Al-Quran, insya Allah tidak sampai usia pikun. Tapi kalau sampai usia pikun sementara dia rajin membaca Al-Quran, pertanda bahwa Allah sedang memberikan pahala demi pahala kepada orang itu karena bentuk kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah soal umur kita. Maka melihat dua tokoh tadi dan masih banyak yang lain, tentu saja masih ada usianya yang di atasnya, sebagaimana Mbah Sarah yang ada di Senturo, usianya sudah di atas 105 tahun, bahkan ada lagi yang usianya 107 tahun, ada yang di atas 110 tahun, dan seterusnya. Semua itu adalah karunia dari Allah, kenikmatan dari Allah. Kita berharap mudah-mudahan menjadi umur yang barokah dan manfaat buat kehidupan
seseorang yang dikaruniai umur panjang itu. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita menjadi pribadi yang mampu mewujudkan usia yang panjang, usia yang penuh barokah dengan kemaslahatan, dengan kebaikan, dan kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.